Halo semua sobat dunia VPN, Halo. dunia maya, dunia gaib, dunia kisah tanah Jawa. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, kesayangan keluarga Indonesia, yaitu di Bisport, bukan sekedar Ngobrol. Nah, kali ini yang ada di sebelah saya, ini adalah sosok yang selama ini ada di belakang layar. Di balik editing luar biasa dari video-video Bisport, Abang Oki. salam. Salam olahraga. Dan spesial kita bukan menghadirkan ya. Channel ini selalu ada Bang Okim ini karena kita akan membahas di konten ini tentang film biru, bro. Bukan. Jangan sebut biru-biru area sini. Jadi film normal, film yang menurut kita itu lain daripada yang lain, yang layak untuk kita bahas secara lengkap. Kita membahas apa, bro? The Boys, The Boys. Ini soal superhero juga, yuk. superhero. Cuman beda. Ini nggak mainstream dia itu. Gak mainstream. Tayang pertama? 2019 season 1. Oh, serian ya, serian. Ini kita bahas TV serial ya, bukan bioskop. Tapi kenapa film ini itu kan kamu bilang tadi, oh ini soal superhero, terus bedanya apa, bro, sama The Flash, Supergirl, Supergirl X misalkan? Kalau selama ini film superhero itu kan lebih ke pembela kebenaran. Ya. Yang pasti itu memberantas kejahatan. Bahkan ada kucing nyebrang jalan gitu dibantu Ditolong. kadang, ya, gitu. Kalau The Boys ini enggak. The Boys itu lebih ke orang biasa, tapi berani dia kontra dengan superhero. Padahal superhero kan benernya membela kebenaran, bro. Iya, Ngapain dilawan? dilawan. Soalnya mereka ini apa ya, disebut orang-orang yang terzolimi lah istilahnya itu. Yang nggak punya kekuatan itu ya, bro ya. Nggak ada, mereka bener-bener kayak kita gini, orang biasa. Nggak ada super power apapun. Dan aku ingat yang berkesan lihat season 1, sangat berkesan ini, bro. Lihat season 1, episode 1 dan langsung saya menyatakan, wah, film ini gila, bagus. Yaitu pas dia jalan sama ceweknya, si tokoh utamanya ini, gandengan kalau nggak salah ya. Iya. Terus tiba-tiba, set, tinggal tangannya Mau aja. ciuman gini, loh. Bangsat, iya. Kemana? Lo. Tinggal tangan. Iya. Hancur dia. Ketabrak sama seorang superhero, yaitu siapa? Etrin kalau nggak salah. Etrin. Ketabrak sama Etrin dan Etrinnya cuma sekedar sorry dan dia pergi. Iya. Sorry. Bangsat. Dari sana udah kelihatan, wah, plotnya ini, wah, gila ini serian ini ke belakang. Sorry, nggak sengaja nabrak. Udah Tapi gitu ini tak masalahnya gitu. mati. bro. ini. Ini nyawa, bro, Oh. tinggal tangan gitu loh. Bangsat. Cuman udah. kalau aku lihat ada plot hole-nya di situ. Apa? Kalau dia larinya itu benar-benar cepat banget, sampai nabrak orang sampai hancur kayak gitu. Berarti dia besok lihat apa ya? Berarti dia itu harusnya kalau lari cepat kan surrounding sekitar dia itu kan lebih lambat sama gerakannya dia kan. Iya, benar. Kenapa kan mestinya loh ini ada orang. Tahu kan? Bener. Harus bisa belok gini. Tapi kan kenapa dia tabrak? Tapi ada penjelasannya sih, bro, di fast forward ya ke depan kan ada penjelasannya soal obat-obat dan lain sebagainya. Ya, itu ternyata kan. dia lagi nge-fly itu. Jadi di film ini benar-benar digambarkan bahwa sekumpulan orang yang menyatakan superhero ini itu ternyata justru menjadi seperti apa ya, penyakit masyarakat, seakan-akan itu kalau ilustrasiku, bro, tumor, tapi justru membuat badan tampak lebih indah gitu loh. Jadi di luar tampak indah, tapi ternyata di balik itu semua mereka ini kayak penyakit tambahan di masyarakat gitu loh. Garis besarnya tuh, boy, sih kalau aku lihat, bener gak? Kalau menurut kamu ya? Kalau menurut saya mereka itu superhero yang dikapitalis, dijual. Mereka itu dijual, ada selling point-nya mereka itu. Nah, ngumpulin 7 orang, yaitu ada Homelander, A-Train, Queen Maeve, yang mesum misalnya. The Deep, Oh iya, The Deep, terus satu lagi
Translucent, Black Noir. Satu lagi siapa? Black Noir itu keren bro, kayak satu. Satu lagi siapa? Gundala. Taras 00. Gundala Putra Petir pak. Nanti ditampilkan lah. Nanti ditampilkan nanti, kita browsing dulu. Paling bro, kebayaan film. Nah, mereka itu terus dijual. Berarti mereka itu sebenarnya dimiliki oleh satu perusahaan, bukan pemerintah. Oh iya. Namanya itu kan apa? Vault itu. Vault itu sebenarnya malah perusahaan farmasi dia itu. Tuh. Iya. Dia itu perusahaan farmasi, dia mengelola superhero. Hubungannya, bro. Dijual dengan revenue sangat gede kan. Jadi kayak seleb kan mereka itu. Orang ketemu selfie, merchandise. Terus ada acaranya kalau nggak salah kan, ada show-nya sendiri-sendiri. Tiap orang gitu, jadi iklan produk apa gitu. 7 superhero ini itu bukan jatuh dari langit, dari dia alien atau enggak. Mereka itu dibikin, created mereka. Jadi itu. beda kayak misalkan, beda cerita Superman, dia kan alien gitu. Ini enggak ya, emang sengaja ini orang biasa diciptakan. tapi diciptakan jadi itulah. Pakai apa? Pakai serum namanya Compound V itu. Yang biru-biru itu kalau nggak salah itu. ya. Itu ternyata disuntikkan ke donor, berarti kayak orang tua yang kesusahan duit. Siapa yang bayiku aja dapat uang gede. Oh, jadi sejak bayi suntiknya. Sejak bayi dia itu. Sejak bayi sekitar tahun berapa ya? Tahun-tahun 70, 60 akhir 70-an. Jadi kalau superhero yang paling hebat kan Homelander, sebelumnya dia sudah ada percobaan itu berarti ya. Bukan yang pertama istilahnya Homelander. Homelander itu, makanya gini, dari 7 hero yang The Seven itu, umurnya kan sepantaran tuh. Nggak ada yang tua, nggak ada yang muda banget. Iya. Mungkin selisih paling 5 tahun, 10 tahun. Nggak ada mungkin yang... ada batch-batchnya itu ya bro, jadi batch pertama siapa aja, batch kedua siapa aja gitu. Nah, bedanya Homelander sama teman-temannya, si 6 orang yang lain itu, mereka punya keluarga, punya kehidupan sebelumnya. Nah, Homelander ini enggak, dia dari bayi udah di lab. Berarti nggak tahu sosialisasi. Dan for the record untuk teman-teman ini yang paling kuat kan Homelander. Yang paling kuat, kan, dia itu kuat. Superman. Menurut saya malah lebih kuat dari Superman loh. Soalnya apa? Kalau Superman sendiri itu kan ada kelemahannya, batu Krypton. Nah, Krypton. ini kan dikasih Krypton, Superman. KO dia. Kalau Homelander sampai nanti aku dikasih animasi terbang gitu. No, God! No, God, please, no! 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 Homelander bedanya. Homelander sampai season 2 ini kita belum tahu kelemahannya apa. Pada season 1 dikira kelemahannya adalah empati atau cinta. Bukan ibunya, siapa itu? Apanya Homelander dia? Saya kok lupa ya. Bosnya itu. Bosnya ya, si cewek itu ya. Bosnya. Cougarnya itu. Nah. Dikira itu kalau si cewek ini diserang, dia pasti kalah. Soalnya apa ya? Empati ya? dan cinta. Ternyata plot twist. Akhir season 1 ingetku ya itu ya. Tanpa dibunuh sendiri sih. Ternyata itu sendiri. Malah dibunuh sendiri. Itulah. Berarti sekumpulan superhero yang dibikin dan mereka akhirnya bisa melakukan apapun, kapanpun. Pokoknya nggak bermoral malahan. Iya. Karena emang tujuan utama dari perusahaan ini emang bukan untuk membela kaum lemah, bukan. memberantas kejahatan, murni untuk uang gitu kan. Murni duit. untuk uang. Dan ini juga sih dari The Boys ini yang aku suka itu kalau bukan analogi apa ya? Kalau diandaikan sama situasi yang di dunia ini yang terjadi, mirip bro. Relate banget gitu. Jadi ada ini. sekumpulan orang yang emang di luar itu tampak baik atau gimana, tapi agendanya mereka itu wah jahat dan semua. Kelakuan mereka dibalik media yang diketahui publik itu ngeri banget. Jadi ya itu alasannya kita ngangkat ini karena wah serial ini bagus banget. Dan pernah nggak sih kamu lihat di film lain itu ada ide-ide yang mungkin mirip-mirip gitu loh, yang istilahnya dia ngangkat cerita superhero tapi bukan superhero yang disegani atau superhero yang baik gitu. Ada nggak yang lainnya? Nggak ada bro ya? Untuk saat ini
belum ada Belum kecuali ada The ya? Boys The ini. Boys Iya. ini makanya. Wah gila. Wajib untuk ditonton sampai nggak tahu season berapa itu. Baru season 2 ya. Baru season 2. Episode 6 ya. Ya, Kalau nggak salah. kita syuting ini kan sekarang tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6, 6 September itu baru sampai episode 6 ya. Season 2 tanggal 4. Untuk sampai saat ini mereka masih keluar 3 episode. Kurang 5 lagi Oh iya sih. sampai Oktober pertengahan baru selesai. Iya. Seminggu sekali akhirnya. Kalau season 1 kan langsung komplit. Ada 8 seri, kita bisa nonton semua. Beli, itu kan masuk Amazon. Kita beli? Tuh. Kita beli. Harus dong. Kuotanya. Mas mau sweet talking bro. Ya harus lah, harus beli. Harus beli. Kuota kan harus beli juga tuh. Kita langganan kayak Amazon, TV-TV digital itulah. Harus ya, beli. Bayar. Hargai perjuangan pembuat film lah. Iya. Meskipun sharing is caring lah ya. Sharing. Nanti kamu beli aku minta ya. Tuh, sharing is caring. Saya tuh care sama kamu. Ya. Iya. Jadi satu kali beli bisa untuk berapa orang? Iya bisa. Oke. Nah, ini kan tadi kamu bilang wah ada 7 ya. Coba dibahas dikit-dikit bro, satu-satu ini. Anehnya di mana orang-orang ini mulai dari Homelander itu. Dia kan superhero di film itu digambarkan paling kuat. Terus lebih hebat dari Superman kamu bilang tambahan tadi. Nah, terus dia moralnya jeleknya di mana bro? Negatifnya mulai dari Homelander ini. Negatifnya karena dia sampai dia tua itu di lab hidupnya. Jadi kurang tahu cara bersosialisasi dengan benar mungkin. Nggak tahu dia empati bahkan gitu, dia mungkin nggak paham dia ya. Bahkan menerjemahkan cinta love itu aja dia nggak bisa. Waduh, parah. Jadi seperti robot pembunuh yang dikontrol tapi dia punya perasaan. Jadi ketika kontrolnya udah lemah, perasaannya yang main, waduh gak karu-karuan dia. Nah, tapi Vought udah mengkirikan seperti itu. Alternatif biar si Homelander ini suatu saat kalau dia nggak bisa terkontrol, ini gimana caranya? Udah ada, ada. Dipikirkan. Ada. Bukan dari si cewek itu bukan ya? Bukan, diklon dia itu. Homelander diklon. Iya. Disembunyikan sedemikian rupa, tapi masuk The Seven. Oh gitu. Bahkan Homelander nggak tahu kalau ini klonnya dia. Jadi suatu ketika andai kata ada bencana Homelander jadi terlalu brutal, nggak bisa dikontrol, ini dikeluarkan Nah, ya bro. si klon ini punya 2 misi. Misi utama, Homelander aneh-aneh, bunuh. Misi kedua ya dia ikutin misi kelompoknya The Seven itu. Kan dia anak buah. Iya. Di Seven dari anak buah, soalnya Homelander kan leadernya. Yang 6 itu anggotanya lah. Itu Homelander ya. Terus ini ada satu karakter lagi dari Seven itu yang saya, waduh kok gua banget itu bro, si The Deep itu. Wah, dia itu Bangsat. Aduh, mesum pak. mesum dan seksual predator dia itu. Nggak Sexual ada. predator sih. Superhero sekaligus seksual predator itu nggak ada. Kecuali di sini. The Deep. The Deep itu. One and only The Deep. The Deep itu kalau saya lihat lebih mengkawe Aquaman. Ya betul. Kalau Homelander kan mengkawe Superman. A-Train mengkawe The Flash. Ya. Queen Maeve mengkawe Wonder Woman. Iya. Kostumnya mirip-mirip semua ya. Starlight ini nggak ada kopiannya bro, maksudnya. Ada bro. Oh. Stargirl punya DC. Oh iya sih. Ya, Aku lihat dia mengkawe itu. Unyu-unyu. Iya. Sekarang bicara ke The Boys-nya ini. The Boys itu nyeritain bukan ke The Seven-nya, tapi sekumpulan orang yang terzolimi akhirnya punya dendam yang sangat-sangat bikin mereka punya ini harus mati. Salah satunya kan yang ceweknya ketabrak A-Train itu kan, salah satunya itu. Itu rekrutmen awal ya. Ya. Yang punya dendam super ini kan Billy the Butcher itu. Kita mau memberontak itu diselentik aja mati bro, udah gila. Homelander tuh Itu kalau bagusnya. Anime itu One Punch Man pak, terlalu kuat pak. Ada yang ini juga, ada yang negro itu kan, siapa itu? Mother's Milk. Namanya lucu namanya. The Boys ini kan diangkat dari komik. Awalnya itu. Apa DC?
Marvel? Bukan, dia dua-duanya ya. Publishernya Wildstorm. Dulu kalau nggak salah sih, saya baca-baca dulu si Garth Ennis ini yang bikin Garth Ennis sama Derek siapa gitu. Itu ngajuin ke DC juga. Ini loh. Terima. Terbitin lah. Soalnya kan DC itu kan dibaca lu nggak boleh ini. Jangan. Bisa menghancurkan image superhero-nya DC, berbahaya. Akhirnya di-take sama publisher lain. Marvel pun mungkin juga kalau dia ngajukan juga ditolak paling. Pastilah. Pasti ditolak juga. Pasti. Takut dong, dia anti superhero kalau menurutku, bukan superhero gitu. The Boys ini udah jelas jadi dibawanya itu dia pelan-pelan ngangkat mana yang harus difokuskan. Kayak misalkan itu sampai si The Deep, si Mesum itu yang kayak Dito itu Mesum, teman kita, host kita satunya lagi, itu kan dia udah karirnya hancur, terus akhirnya dia dibuang ke suatu tempat. Nah itu kok bahkan sampai season 2 masih diceritakan terus. Nah itu pasti aku ada beberapa hal di The Boys ini yang bikin penasaran juga. Ini kok diceritain terus? Pasti sutradaranya ini ada rencana buat orang ini gitu. Bahkan dia udah melewati proses spiritualisme lah. Harusnya kan udah dibuang terus gak penting gitu loh. Ini pasti ada tujuannya. Ini nanti akan ada apa gitu. Dan kelihatan banget kalau sang sutradara ini benar-benar dia plotnya benar-benar ngaturnya itu bagus ya. Bagus, ada rencana untuk tiap orang ini, bahkan gitu loh. Tiap superhero, tiap yang ini orang biasa itu semua udah direncanain. Saya potong bentar bro ya. Haus. Kita ngopi dulu lah. Judulnya kan kita kontennya kan ngopi. Jadi kalau harus ngopi ngobrolin film sambil ngopi. Waduh, kepanjangan bro. Langsung, gak masuk. Enak bro. Enak. Ini kopinya ini spesial loh bro. Ini melalui 20 kali penyaringan bro. Ini pasti berbahan kopi. Pasti berbahan kopi. Soalnya rasanya kopi banget. Enak. Seakan-akan saya langsung berada di perkebunan kopi bro. Melayang-layang begitu sejuk dan luar biasa. Karena kita kali ini lagi ada di Sigi Bigi. Itu ada di daerah Delta Sari ya. Yang pengen tahu nanti IG-nya di mana? Kasih IG di sini. IG-nya kepoin aja. Offset frame kan? Di sini atau di sini. Sini terserah ngedit lah. Request gue kalau habis ngeluarin IG-nya Sigi Bigi, aku diedit melayang lu. No! Nuansanya vintage banget dengan perkakas yang vintage juga gitu. Ada juga ini model-model kalau mau pakai ini yang katanya sejam 50.000. Ada gitar. Iya, ini sewa, bro. 1 jam 50.000. Tapi bayar ke aku. Nah, itu langsung aja ke sini untuk mau kumpul-kumpul, reuni sama teman-teman, itu bisa foto-fotoan. Wah, tempatnya ada 2000 spot foto untuk Instagram, bro. Ada live musiknya juga di depan itu. Nah, itu lurus ke sana. Nggak tahu bro, ini kan belok, lah ketemu di sini lagi. Di situ. Iya. Banyak banget spotnya pokoknya. Sangat amat recommended ya ke sini. Nah, kembali ke The Boys lagi, bro. Terus karena Homelander ini sudah sangat tidak terkalahkan. Overpower sekali. Terus gimana strateginya sih orang-orang yang penuh dendam ini untuk bisa menggeser istilahnya dominasi dari superhero yang bisa dikatakan bajingan-bajingan ini gitu loh. Bisa nanti itu. Tapi ini aku ngomong bisa based on komik ya. Oh, spoiler bro, jangan. Makanya itu nggak saya ceritain. Soalnya kalau based on komik ini kok dari season 1 udah ada plot yang belok kemana-mana. Makanya kita nggak tahu ini dibawa kemana ini. Itu seremnya di situ. Jadi meskipun baca komiknya sekalipun belum tentu tahu. Belum tentu sama nanti endingnya. Endingnya kayak gimana ya, beda ya. Nah iya, itu benar-benar bikin aku penasaran, maksudnya. Wah, aku lihat modelnya si Homelander ini udah, gila bro. Kita salah ngomong aja kayak itu ada salah satu superhero yang dia mengandalkan pendengaran. Season 2 itu. Season 2.
Aku kasihan bro, sumpah bro. Satu. Itu KB-nya Daredevil, Pak. Iya kasihan Blind Pak. Spot namanya. Wah sudah actionnya keren-keren. Bagi Dito, kan ini kan sudah rilis kapan lalu. Pas kita sebelum syuting ini, konten ini dia bilang jangan spoiler season 2, nggak ngurus bro. Salahnya dia belum lihat ya. Anda yang belum nonton, ya Ya udah. itu resiko. Oh ya wow. Kita ini heavy spoiler soalnya. Heavy spoiler alert gitu loh. Jadi dia udah acting keren-keren gitu, jempalitan gitu. Terus Disamperin sama Superlander. Kamu kok bisa tahu kalau hebat sekali. lagi ngomong sama Oh, aku, iya. meskipun kamu buta. Kan gini tuh, kacamatanya gitu. Soalnya anti klimaks. Meskipun saya buta, tapi kan Pendengaran saya. punya pendengaran. Oh, kalau saya lakukan ini, pecah kepala. Kamu hanya orang buta biasa. Wow, kasihan Pak. Ngeri. Itu. Psikopatnya itu, aduh. Jadi Homelander itu kalau aku pernah pada satu titik di mana bayangno aku bikin salah sama orang ini dan dia di depanku, gila Pak, serem banget. Apalagi kalau nggak ada media di sekitarmu, Wah iya, mati kamu pasti. mati Pak, Mati. Jadi dia tuh bunuh orang, tak gini udah lepas Iya. kepala Pak. Hmm. Jadi worse than apa ya, villain sekalipun kalau bagi aku si Homelander ini. Karena di film ini benar-benar digambarkan dia mau ngambil nyawa. Oh, bahkan yang pas ini pesawat jatuh. Yang senator itu. Dan dia dengan mudah nggak usah diselamatkan itu loh pesawatnya, biarkan jatuh Oh, aja. Gitu. bukan senator. Ya? Bukan. Yang pesawat kedua. Sama yang Queen Wave Queen itu. itu. Iya, satu pesawat. Jadi, Itu kan salah dia sendiri. Dia masuk ke kokpit, laser kena pilotnya. Dia nggak bisa nyetir. bangsat Pak. Goblok. Aduh, iya betul. Terus tanya, "Duh, terus gimana nyetir? Nggak tahu. Ya sudah, kita pergi aja. Loh, penumpang yang lain nggak ngurus, Iya. mati akhirnya semua satu pesawat. Kayak gitu. Harapanku itu pas dia, loh pilotnya mati. Wow, dia bilang gitu. Tapi pinter sama Ford. Pesawat hancur, dia turun, set di Nangis-nangis ya kalau nggak oh, salah ya. langsung di branding kalau dengan agenda, wah ini pesawat diserang teroris. Kalau The Seven ikut masuk ke militernya Amerika, nggak akan terjadi seperti ini. Padahal dia bikin mati. Iya. Nah, malah jadiin peluang itu. Pinter banget. Lobby politiknya itu ngeri orang-orang itu. Jadi The Ford ini emang waduh gila. Iya. Jadi waduh Homelander ini kalau aku lihat bener-bener apa ya? Dia sama sekali tidak tahu empati, nggak tahu cara berkomunikasi atau gimana, sosialisasi. Dan emang psikopat loh dia. Psikopat. Dan sosiopat. Dan dia iya. ada fetis. Ada fetis juga. Fetis Seperti sama video yang kita tayangkan fetis. sebelumnya, bahas fetis. Itu belum tayang ini dulu bro. Oh iya. Yang nanti akan tayang. Yang nanti akan tayang. Spoiler. Kita men-spoiler konten kita sendiri. Nggak masalah. Kita ini heavy spoiler bro. Sudah telah. Pokoknya konten ini pasti ada spoiler. Pasti ada spoiler. Apapun itu. Ya, pokoknya recommended banget untuk dilihat. The Boys ini twistnya tuh banyak banget, plot twistnya, karakternya itu kuat-kuat juga ya. Jadi banyak sekali karakter dalam film ini, mulai dari yang orang biasa sampai yang superhero-nya. Kalau di film ini tuh superhero maupun orang biasa, kamu kok menikmati sekali, emang nikmat sekali ya. Kalau bagi aku sih sangat recommended film ini, serian ini itu karena karakternya itu semua itu kuat. Jadi mulai dari superhero, mulai dari orang biasa, mulai dari ini itu semua itu karakternya dipikirkan dengan seksama, jadi kuat semua bro. Banyak loh karakternya. Bukan super powernya, karakternya. Karakternya itu kuat semua, jadi jarang loh. Karena aku lihat ada beberapa film itu yang, benernya ceritanya oke, tapi kok dia membangun karakter salah satu tokoh meskipun tokoh utamanya, tapi membeli gini sih kurang sih. Nah, sedangkan The Boys ini semua itu menurutku karakternya itu dapat semua itu. Setiap tokoh yang ada The Boys ini. Jadi sangat amat recommended sih. Bagus banget. Tapi ini buat para orang tua yang di sana
ini film The Boys ini bukan untuk anak-anak Anda. Ini film dewasa ya. Karena bukan dari segi seksual tapi lebih dari grafik violence gitu kan, lebih kejam ya, kejam. Iya sih. Terus Dan, ya dialognya juga kasar, dialognya kasar juga. sadis, ada gore-nya, ya, adegan-adegan nut-nya juga ada tuh dia. Oh, Pak. Ada tuh. Tidak disarankan untuk yang di bawah umur. Dan ini juga sih bro, selain itu juga dari kekejaman, dari apa, untuk di bawah umur juga gini, tujuannya menurut saya sih diciptakan film-film genre superhero itu biar anak-anak itu menteladani, ya kan? Iya. Nah, bener. Ayo makan biar kuat kayak Superman, nah gitu. Mosok ini, ayo makan biar kejem kayak Homelander. Kayak Homelander. Biar kamu bisa nyopot kepalanya orang loh, ya apa tuh? Bukan konsumsi anak-anak sih. Bukan. Ini dewasa untuk The Boys ini. Lain dengan Superman, lain dengan superhero lain lah, The Flash gitu. Ya wes, akhir kata, kesimpulannya kita kasih rating dari Bang Okim dulu. Skor aja lah, jangan rating skor. ya. Kalau dari saya sendiri, skor 9 dari 10. Untuk season 1 dan season 2 ya? Ya. Selama 3 episode ini. 9 dari 10. Kalau dari Wendra, yang sukanya lihat Jack Banger, itu aku kan lebih murahan dari kamu bro, 10 dari 10. Lulu. Karena 10. Bagus. Aku suka film itu yang karakternya kuat gitu loh. Apa? Pembangunan karakternya tiap tokoh kuat, dan aku lihat di The Boys ini semua bro, gak ada yang istilahnya duh ini kok gak niat sih, apa gimana, itu kuat banget tuh. Karakternya bagus semua, tiap tokoh yang muncul itu. Jadi 10 dari 10 sih, sangat amat recommended. Oke. Gak usah. Dari Dito? 8. Dito 8. Berarti karena dia lebih suka 8, 9, 10. 8, 9, 10. Intinya recommended. Gak ada ya? Asal kecil gitu. Oke, sekian konten ngopi dari kami, ngobrolin film. Dan jika kalian suka, like, komen juga. Siapa tahu ada yang mau menambahkan, Bang, aku ini lebih suka film ini karena seperti ini daripada superhero yang seperti ini, bla bla bla. Gak tau lah. Pokoknya langsung komen aja. Subscribe, karena selain konten ngopi, ngontrak dan lain sebagainya, itu kita akan banyak konten-konten yang lainnya dengan macam-macam ini juga bro ya, macam-macam warna juga, gitu kan. Yang untuk ngontrak asmara itu pink, yang untuk apa ngeres, yang keresahan itu biru, dan nanti ngopi juga ada warna juga. Ada warna lagi lah. Biar beda kayaknya. Jadi terus subscribe, like, komen, dan share. Follow Instagram. Kita juga punya Instagram, di mana? Kamu yang tunjuk. Instagramnya kita di mana, bro? Nanti habis ngedit aku terbang lagi. Oke. Terus dukung channel kami, dan juga jangan lupa follow juga Instagramnya tempat yang luar biasa ini, Sigi Bigi. Nanti juga muncul di sini. Terus ngedit saya terbang lagi. Ya. Ini IG-nya Sigi Bigi di sini ya, jangan lupa. Terus ngedit saya terbang. Oke. Akhir kata, sampai jumpa, dan apa ya? Merdeka. Tetap di Bispot, bukan sekedar ngobrol.